Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Dwi Maulana dengan NPM 23100102115. Di sini saya akan menjelaskan tugas jurnal individu saya yang berjudul pengembangan sistem informasi persediaan gudang berbasis website dengan metode waterfall. Dalam video ini saya akan menjelaskan logika dari program sistem informasi pertanian berbasis Java. Program ini terdiri dari beberapa kelas penting, yaitu kelas admin, barang, kategori, dan supplier. Setiap kelas ini mewakili komponen utama dalam sistem informasi pertanian. Mari kita bahas satu persatu. Pada kelas admin, digunakan untuk merepresentasikan data admin atau pengguna yang memiliki hak akses ke dalam sistem. Atributnya terdapat 10: ID admin, username, password, nama, alamat, nomor HP, tanggal lahir, tanggal aktif, jabatan, dan avatar. Pada bagian konstruktor, tersedia banyak konstruktor overloading dengan berbagai kombinasi atribut. Tujuannya ini agar fleksibel ketika membuat objek admin, tergantung data yang tersedia. Setelah itu, pada bagian setter dan getter, setiap setter memiliki validasi. Jika nilai kosong atau 0, maka akan muncul JOption pen untuk memberi peringatan. Jika tidak valid, nilainya diisi dengan tanda min atau nihil. Pada bagian metode, info admin menampilkan detail informasi barang melalui pop-up. Kesimpulan dari kelas barang digunakan untuk mencatat semua barang dalam sistem, termasuk transaksi keluar masuk dan informasi penjualan. Setelah itu, pada kelas barang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data barang pertanian seperti pupuk, alat, atau hasil panen. Atributnya ada kode barang, nama, harga beli, harga jual, keterangan, terjual, terbeli, sisa, satuan, dan kode QR. Pada konstruktor disediakan konstruktor dari yang paling sederhana hingga lengkap. Setternya hanya kode barang yang divalidasi menggunakan JOption pen, sisanya langsung di-set tanpa validasi. Metodenya info barang menampilkan detail informasi barang melalui pop-up, digunakan untuk mencatat semua barang dalam sistem, termasuk transaksi keluar masuk dan informasi penjualan. Setelah itu, pada bagian kategori, untuk mengelompokkan barang berdasarkan kategori tertentu seperti pupuk, alat, atau bibit. Pada bagian atribut ada dua saja, yaitu kode dan nama. Pada bagian konstruktor, ada konstruktor default 1 parameter dan 2 parameter. Setter kode divalidasi, jika kosong muncul peringatan, dan pada bagian nama diset langsung. Setelah itu, pada bagian metode, info kategori menampilkan data kategori barang dalam bentuk pop-up, membantu dalam pengelompokan barang agar lebih mudah dikelola dan dicari. Setelah itu, yang terakhir, pada kelas supplier, digunakan untuk menyimpan informasi pemasok atau penyuplai barang ke sistem pertanian. Atributnya ada kode, tanggal daftar, nama, alamat, dan nomor HP. Setelah itu, konstruktornya tersedia mulai dari 0 hingga 5 parameter untuk membuat objek supplier sesuai data. Pada bagian setter, kode divalidasi jika kosong. Atribut lainnya diisi langsung. Setelah itu, pada bagian metode, info supplier menampilkan informasi supplier secara lengkap dalam pop-up. Digunakan untuk mencatat data para pemasok barang ke dalam sistem. Setelah itu, pada bagian main class, lokasi ini berada di package view dan menjadi titik awal atau entry point untuk menjalankan program pada aplikasi pertanian. Fungsi utamanya yaitu untuk menjalankan tampilan awal dari aplikasi. Dalam hal ini adalah frame dashboard. Ini adalah frame utama dari sistem GUI berbasis Java Swing.
Setelah itu pada bagian frame admin mengambil semua data dari file input atau jtext field dan menyimpannya ke dalam objek admin. Setelah itu akan memanggil info admin untuk menampilkan data tersebut. Pada bagian frame barang, field harga, terjual, terbeli, dan satuan akan dikonversi ke format yang sesuai. Kemudian data barang akan ditampilkan dengan info barang. Pada form kategori, menyimpan dan menampilkan data kategori sederhana, kode plus nama. Setelah itu frame supplier, data supplier seperti nama, alamat, dan nomor HP akan ditampung lalu ditampilkan kembali lewat info supplier. Setelah itu yang terakhir pada frame dashboard, pada form admin, membuka form admin digunakan untuk mengatur data akun admin dalam sistem. Setelah itu, form supplier menampilkan form supplier di mana data pemasok produk bisa ditambahkan atau dikelola. Pada form barang, digunakan untuk menampilkan form barang. Di sini penggunaan bisa menambah, mengedit, atau menghapus data produk pertanian. Berikut demonya. Coba kita input data admin. ID admin A01, username Dimas, password Dimas123, nama Muhammad Dimas, jalan Pramuka, nomor HP, tanggal lahir, tanggal aktif 16 Juli, jabatan kepala manajer. Kita submit. Di sini muncul pop out. Jika salah satu tidak ada yang terisi, akan muncul ID admin belum diisi. Begitu seterusnya. Pada input data kategori, nama Dimas. Berhasil. Setelah itu input data barang, kode barang 01, di namanya kerupuk, harga beli 9.000, harga jual 10.000. Keterangan kerupuk makanan, kategori makanan, terjual 10, terbeli 8, sisa 2, satuannya 9.000. Kita submit. Berhasil. Setelah itu input data supplier 01, tanggal daftar 17 Juli, nama Dimas, alamat HKSN, nomor HP. Kita submit. Berhasil. Seluruh sistem berjalan secara terintegrasi melalui tombol-tombol pada frame dashboard masing-masing. Tombol membuka form yang memungkinkan user untuk memasukkan dan mengelola data entitas seperti admin, barang, kategori, dan supplier. Data yang diinput akan langsung dimasukkan ke objek dan ditampilkan kembali ke user sebagai bentuk validasi input awal. Sekian dari penjelasan video tugas individu saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.